Halo, apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Pekan. Kita mulai dari berita pertama. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Dr. Suharyanto, meresmikan rumah hunian tetap bagi korban bencana tanah longsor di Kampung Ciranjang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025. Rumah hunian tetap ini diperuntukkan untuk korban bencana tanah longsor yang melanda Kecamatan Bogor Selatan pada tanggal 14 Maret 2023 lalu. Sebanyak 38 unit rumah hunian tetap di Kampung Ciranjang, Bogor Selatan ini dibangun menggunakan bantuan stimulan pembangunan rumah dana siap pakai BNPB untuk 38 kepala keluarga. Pembangunan rumah relokasi ini merupakan sinergitas antara Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pemerintah Kota Bogor, dan BNPB. Hal ini merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan, keamanan, dan kenyamanan bagi warganya. Dalam kegiatan ini, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto didampingi oleh Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jarwansyah dan juga dihadiri oleh PJ Wali Kota Bogor, Heri Antasari beserta jajaran pejabat pemerintah Kota Bogor. Suharyanto menyampaikan agar rumah ini dipergunakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Ini menyerahkan secara langsung rumah yang dibangun pasca terjadinya bencana longsor di Kota Bogor pada pertengahan 2023. Ini adalah bentuk kerjasama yang baik antara BNPB dengan pemerintah Kota Bogor. Karena kita kerjasama baik, pemerintah Kota Bogor di tengah kesulitan mencari lahan, mungkin sepakat bahwa di Kota Bogor ini nggak mudah untuk mencari lahan yang bisa digunakan untuk masyarakat terdampak bencana. Tetapi dengan kerja keras, dengan kesungguhan ternyata tersedia lahan. Ya. Kemudian BNPB mengeluarkan anggaran seperti di daerah lain, 1 unit rumah 60 juta, sebagaimana arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto ya, bahwa kita sebagai aparat pemerintah, kepentingan dan kesulitan rakyat itu merupakan hal yang harus diutamakan. Sekitar 4,6 miliar yang disalurkan. Tentu saja ini dilakukan dengan sungguh-sungguh dan rekan-rekan media sekarang bisa melihat hasilnya. Silakan nanti divideokan ya. Ini merupakan rumah yang cukup layak daripada masyarakat yang sebelumnya terjadi bencana. Tadi sudah diserahkan secara resmi dan sempat berdialog dengan masyarakat terdampak. Tentu saja rata-rata mereka sangat bersyukur dan berterima kasih. Deputi Bidang Pencegahan BNPB menerima audiensi BPBD Provinsi Jawa Barat bersama dengan perwakilan Yayasan Wanadri di Geraha BNPB pada hari Senin tanggal 21 Januari 2025. Pertemuan ini membahas peran relawan dalam kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan bencana di masa mendatang. Dalam diskusi ini, Ketua Pengurus Yayasan Wanadri, Tri Wahyu Murni, menyampaikan komitmen Wanadri dalam mendukung upaya mitigasi dan tanggap darurat. Sementara itu, Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Prasinta Dewi, sepakat bahwa penting mempersiapkan wadah dan pelatihan khusus bagi relawan untuk meningkatkan kapasitas. Bersama Wanadri, BNPB mendukung penguatan kolaborasi antara unsur pemerintah dengan relawan dalam penanggulangan bencana mulai dari pra, saat, hingga pasca bencana. BNPB terus mendampingi pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam penanganan bencana erupsi Gunung Ibu melalui dukungan dana siap pakai yang diserahkan oleh Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB,
Raditya Jati. Bantuan yang diberikan berupa dukungan logistik dan peralatan senilai 200 juta rupiah yang diterima oleh Sekda Halmahera Barat di kantor Bupati Halmahera Barat, Maluku Utara pada hari Selasa 21 Januari 2025. Selain itu, dana operasional senilai 100 juta rupiah turut diserahkan kepada Kodim 1501 Ternate. Pemberian dukungan ini sebagai langkah percepatan penanganan bencana erupsi, khususnya saat ini fokus utama penanganan, yaitu evakuasi warga terdampak ke pengungsian. Selain dukungan operasional, BNPB melakukan pendampingan pada upaya psikososial bagi anak-anak di pengungsian. Kegiatan psikososial diisi dengan bernyanyi bersama, menggambar, berbagai aktivitas lain yang dapat menghibur anak-anak agar tidak merasa jenuh di pengungsian. Sehari sebelumnya, Raditya Jati turut meninjau beberapa fasilitas yang ada di pengungsian untuk memastikan kelayakan fasilitas yang disediakan, antara lain dapur umum, fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas pendidikan. Raditya Jati juga membantu evakuasi di Desa Tuguis dan Desa Todoke. Bersama Dandim 1501 Ternate, Raditya Jati berkeliling untuk memasang rambu-rambu imbauan zona berbahaya di 6 desa, sekaligus melihat sirine early warning system yang dibangun BNPB di 4 desa, yaitu Desa Gamlamo, Desa Duwoni, Desa Goin, dan Desa Sangaji Nyeku. Daerah atau zona yang sudah ditetapkan sebagai zona bahaya. Dan bersama Pak Dandim tertib sudah memasang beberapa titik, 10 titik radius 6 yang merupakan desa-desa supaya paling tidak masyarakat itu paham bahwa berada di kawasan risiko aman ini. Ini penting, jadi supaya ini menjadi budaya turun-temurun. Ini kan ya Gunung Ibu pasti akan aktif lagi, aktif terus ya. Jadi kalau kita perhatikan sekarang kita memantau terus berdasarkan pada informasi dari BNPB yang saat ini adalah status awas. Nah, kilometer 5 yang ditetapkan itu yang pada dipasang adalah wilayah-wilayah yang kemungkinan masyarakat itu masih bisa masuk untuk mungkin melihat kebunnya, untuk panen dan seterusnya. Jadi tetap harus antisipatif. Kita nggak bisa tidak ada garansi juga kalau kita masih di situ nanti akan sama. Jadi pastikan bahwa wilayah yang sudah ditetapkan pastikan harusnya sudah masuk. Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto meninjau lokasi bencana banjir dan longsor yang menerjang Kabupaten Pekalongan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2025. 2 hari pasca kejadian atau pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025, Kepala BNPB mengunjungi lokasi terdampak yang berada di Kecamatan Petung Kriono yang didampingi penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana dan Bupati Pekalongan Fadia Arafik. Dalam agenda kerja itu, Kepala BNPB memberikan beberapa butir arahan terkait penanggulangan bencana yang harus segera dilakukan dalam forum rapat koordinasi penanganan darurat bencana banjir dan tanah longsor di Petung Kriono. Dalam kesempatan yang sama, Kepala BNPB juga menyoroti wilayah Jawa Tengah yang telah masuk dalam siaga darurat bencana hidrometeorologi basah seperti Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Demak. Kepala BNPB meminta kepada seluruh perangkat pemerintah daerah, dunia usaha, media massa, komunitas, dan masyarakat dapat bersinergitas dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan. Pada agenda kunjungan tersebut, BNPB memberikan bantuan penanganan darurat bencana berupa dana operasional 200 juta rupiah, sembako 200 paket, dan makanan siap saji 100 paket. Ini hari kedua
kami informasikan bahwa yang meninggal dunia yang sudah ditemukan ada 20 orang, kemudian yang masih dicari ada 7. Nah ini kami tadi komitmen untuk yang pertama yang 7 yang masih hilang ini akan dicari sampai ketemu. Ya, memang SOP-nya 7 kali 24 jam. Tapi tadi kita sepakat walaupun sudah lewat 7 kali 24 jam, apabila belum ketemu dan ahli waris juga masih berharap untuk ditemukan, kita akan tambah untuk melaksanakan pencarian. Itu saja kami mohon doanya, mudah-mudahan sebelum hari ke-7 sudah ditemukan. Kemudian yang kedua, yang luka-luka, ya, sini juga ada dari Kementerian Sosial, yang luka-luka ada di rumah sakit, ini betul-betul dirawat. Ya. Kemudian baik yang meninggal dunia dan yang luka-luka mendapat santunan dari Kementerian Sosial sebagaimana bencana itu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan kembali menerima kunjungan diorama edukasi kebencanaan pada awal tahun 2025, yaitu dari SD Al-Jabar Islamic School pada 21 Januari dan Lazuardi Elementary School pada tanggal 23 Januari. Sebanyak 49 siswa dari SD Al-Jabar dan 57 siswa dari Lazuardi Elementary School menerima informasi seputar perbedaan bencana alam dan peristiwa alam, jenis bencana, cara mengantisipasi hingga langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana. Selain mengikuti paparan petugas diorama, para siswa berkesempatan untuk melihat langsung berbagai miniatur serta menggunakan fasilitas diorama di lantai 11 dan 12 Geraha BNPB. Guna memastikan edukasi yang diberikan dapat dipahami secara efektif, para siswa antusias dalam berpartisipasi pada sesi kuis berhadiah dan mampu menjawab pertanyaan dengan tepat. Diharapkan kunjungan diorama ini dapat memupuk pengetahuan dan menumbuhkan ketangguhan anak-anak dalam menghadapi potensi bencana, serta secara aktif menjadi bagian dari upaya membangun budaya sadar bencana di tengah masyarakat. Sahabat Tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Pekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Ade Irmawan undur diri. Sampai jumpa di Kilas Pekan berikutnya. Salam Tangguh!